Semua orang menatapnya dengan heran. Seharusnya menyakitkan, tapi ekspresi Ligan tidak menunjukkan rasa sakit. Aku tidak sedang bermimpi. Dia telah mendengar suara seorang wanita. Namun, suara itu tidak asing. Itu adalah suara yang belum pernah dia dengar bahkan setelah menjadi makhluk ke-13 yang terbangun. Ligan memantau sekelilingnya, tetapi suara misterius itu terus berlanjut. Kamu telah menembus perangkap maut. Kamu telah mencapai pencapaian yang mustahil. Kamu telah memperoleh hak untuk menjadi pemilik. Semua pencapaian Anda di dalam menara akan diubah menjadi XP. Karena Anda memperoleh XP dalam jumlah besar, konversi akan memakan sedikit waktu. Konversi selesai. Kamu telah mengembangkan keterampilan ilahi baru. Keterampilan ilahi baru akan diaktifkan sekarang. Semua keterampilan dan atribut tingkat lanjut yang Anda miliki telah berevolusi. Begitu suara itu berhenti, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kilatan. Sebuah bentuk yang belum pernah terlihat yang memancarkan cahaya muncul di telapak tangan kiri Ligan. Sepintas, itu tampak seperti pola geometris dengan ular melingkar di sekitarnya. Saat Ligan menatap lambang, kata-kata asing muncul di atasnya. Ligan, manusia. Kursi Dewa ke-13, gelar pembawa ular Ophiuchus. Nama yang terbangun, pria yang menghancurkan semua ciptaan. Karakteristik pribadi, Freak Genius, Master Craftsman, mata sesat, masokis, indera luar biasa ketangkasan dewa. Keterampilan tingkat lanjut. Pengamatan ekstrim, LV99, tatapan dewa. Lokakarya satu kamar, LV99, lokakarya kreasi. Sense Transcendent, LV99, indera ke-13. Naluri banteng, LV99, naluri bunuh diri. Keluarga, tidak ada. Tempat suci, tidak ada. Keterampilan ilahi aktif pembawa ular. 1. Regenerasi super, peringkat F, energi tidak cukup. Tubuhmu baru saja direformasi dari keadaannya yang mengerikan. Jaringan Anda yang rusak dipulihkan ke status dasarnya. Sel-sel tua Anda telah diregenerasi ke status dasarnya. Sebuah hukuman kecil telah dikenakan pada Anda karena reformasi lengkap tubuh Anda. Penalti, 50% pengurangan kemampuan fisik. Sisa waktu, 1032 jam. Begitu Ligan berhenti melihatnya, lambang dan informasinya menghilang. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia segera mendapat firasat. Apakah ini sistem ilah yang dibicarakan oleh 12? Wehen kemanusiaan hendak kalah peradaban yang tidak diketahui tidak. Manusia berada di titik yang dihapuskan, makhluk misterius muncul dari 12 zodiak di langit. 12 benda langit kecil ini telah memberikan kekuatan kepada manusia. Mereka telah memberitahu manusia untuk melawan monster menggunakan kekuatan ini. Waktu mereka begitu sempurna sehingga hampir menjijikkan. Mereka tidak berbeda dengan monster. Orang-orang yang telah menerima kekuatan dari makhluk misterius diberi nama berdasarkan 12 tanda zodiak oleh publik. Namun, orang-orang ini bersikeras bahwa makhluk misterius itu ilahi, dan mereka ingin disebut orang suci zodiak. Ligan selalu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar istilah itu. Ilahi, pantatku. Orang-orang idiot itu mungkin mengira pelayan dengan orang suci. Asumsinya masuk akal ketika seseorang menganggap bahwa 12 individu ini harus melakukan ritual untuk menerima kekuatan dari 12 dewa. Meskipun ini menyebabkan 12 individu ini disebut spesial, bukan itu masalahnya. Itu aneh. Mereka tidak pernah menyebutkan bahwa mereka dapat melihat pesan-pesan ini. Selain itu, 12 dari mereka tidak pernah menyebutkan bahwa mereka dapat melihat informasi sedetail itu. Menurut 12, pesan adalah pemberitahuan satu arah dari para dewa. Pada dasarnya, 12 merasa seperti sedang dipermainkan. Dihubungi oleh para dewa bukanlah perasaan yang hebat. Pesan para dewa lebih seperti ancaman yang menuntut 12 memenuhi tuntutan para dewa, dan 12 harus menerima permintaan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 12 adalah pelayan para dewa. Ngomong-ngomong, sepertinya tubuhku mengalami beberapa perubahan berkat skill divine. Jelas bahwa keahliannya lebih baik daripada yang lain, dan ketika Ligan menyadari hal ini, dia menjadi lebih bingung. Aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhanku. Ligan sedang memikirkan sensasi yang dia rasakan di sekitar 12 yang berbahaya. Di tempat pertama, pesan tidak pernah menyebutkan keberadaan dewa ke-13. Apa yang sedang terjadi?
Dia bertanya-tanya apakah dia kehilangan sesuatu, jadi dia berkonsentrasi sekali lagi. Seperti yang diharapkan, aku hanya bisa merasakan 12 dari mereka. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kehadiran jahat mereka? Namun, ini berarti bahwa dewa tidak menempel padanya. Terlebih lagi, suara dari sebelumnya mengatakan bahwa dia belum menerima skill divine dari seorang dewa, dia telah mengembangkannya sendiri. Itu sebabnya dia merasa aneh. Dimungkinkan untuk menggunakan keterampilan ilahi tanpa membuat kontrak dengan salah satu dewa. Ini tidak mengganggu Ligan sama sekali. Untuk memulainya, dia secara alami terbangun tanpa perlindungan dewa. Karena itu, informasi itu tidak mengejutkannya. Memang benar aku mati, tapi dengan melakukan itu, aku memenuhi semacam persyaratan. Sepertinya Ligan tidak harus mengalahkan penipunya dari seorang teman. Di atas segalanya, aku tidak punya alasan untuk bersujud di depan para bajingan itu. Bibir Ligan terangkat ke atas dengan cara yang biadab. Sepertinya dia tertawa, tetapi senyumnya mengandung niat membunuh. Dia selalu sulit melupakannya, melupakan sensasi seseorang mendorongnya dari belakang. Aku yakin itu seseorang yang dekat denganku. Dia memiliki kecurigaannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, pikirannya telah ditetapkan. Paling tidak, aku harus membunuh orang yang mendorongku. Legan tidak ingin membunuh pelakunya dengan cepat. Sebaliknya, dia ingin membuat orang itu merasa seperti neraka di bumi. Namun, dia pertama-tama harus mencari tahu siapa itu. Apa yang akan dia lakukan untuk sisanya? Hasilnya akan bergantung pada fakta apakah mereka kaki tangan atau tidak. Aku lebih dari bersyukur atas apa yang mereka lakukan. Mata Ligan berkelebat dengan cara yang menakutkan. Kulitnya tampak mengerikan karena bekas luka bakar, tapi sekarang, selembut kulit bayi. Dia bahkan merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih ringan daripada dia selama masa jayanya. Rasanya aneh untuk berubah dari pria tua menjadi pria muda. Tubuhnya telah berusia 70 tahun. Dia telah pergi ke tempat kematian dan mati untuk semua tujuan praktis. Jadi, tentu saja, Ligan tidak keberatan menjadi muda lagi. Jika pelakunya mengaku tanpa membuat banyak keributan. Tergantung pada bagaimana mereka bertindak. Aku bahkan mungkin memaafkan yang lain, namun, pemikiran itu hanya berlangsung sesaat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Liganim masih hidup, para pemburu berteriak ketika mereka melihat sesuatu. Itu pasti monster jika sesuatu yang hidup meninggalkan tempat itu. Idiot! Mereka meratap saat membaca artikel di smartphone mereka. Ligan menjulurkan lehernya untuk melihat apa yang mereka lihat, jadi remaja itu menyerahkan teleponnya kepada Ligan. Ligan melihat smartphone untuk pertama kalinya, jadi dia tersentak kaget. Apa-apaan ini? Sebagai orang dari tahun 2005, ia menemukan gadget ini mengejutkan. Namun, itu tidak penting sekarang. Hai. Pikirkan sejenak. Dari sudut pandang akal sehat, apakah Anda benar-benar berpikir mungkin untuk bertahan hidup di dalam menara selama 20 tahun? Para pemburu melanjutkan diskusi mereka. Topik pembicaraan, Ligan, tersentak. Benar saja, layar ponsel dipenuhi dengan artikel yang menurutnya mengejutkan. Untuk sesaat, Ligan tidak percaya dengan apa yang dia baca. 20 tahun? Dia dengan cepat berbalik untuk melihat keluar. Matanya tertuju pada jalan yang terletak di depan Kimbap Heaven. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, tapi itu jelas musim panas. Ligan kemudian melihat arloji saku yang dijatuhkan oleh monster terakhir yang dia bunuh di dalam menara. Itu adalah monster tipe manusia. Menurut ini, seharusnya tidak banyak waktu berlalu di luar. Jika prediksinya benar, seharusnya hanya 5 tahun berlalu di luar menara. Bagaimana bisa 20 tahun? Ini gila. Mereka bilang dia telah hilang selama 20 tahun. Dia sudah sama saja mati bagi dunia. Namun, tampaknya remaja itu menafsirkan tatapan Ligan seolah-olah dia memiliki beberapa informasi mengenai hal ini. Remaja itu kemudian dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan kepada Ligan, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu, Hyung? Anda datang dari arah menara. Pria lain mengejek remaja itu. Dia adalah penggemar berat Ligan. Bisakah kamu tidak tahu dari komentar yang dia tulis? Namun, bagian komentar meledak. Wartawan sampah itu pasti sedang bersenang-senang, kata pria itu. Ligan menggulir ke bawah.
Isi cerita bukanlah bagian yang menghasut. Ligan kemudian melihat komentar itu. Mungkin, dia sedang tidur. 222.222. Gila berhenti menggunakan fakta. Apa yang dicapai 12 setelah menerima dana dukungan? Apakah kita akan mendapatkan kembali semua tanah kita jika Ligan masih di sini? Dia hebat meskipun dia berakting solo. Dia lebih baik dari 12. Omong kosong. Dia tidak bisa dibandingkan dengan 12. Kenapa dia tidak bisa? Dia bukan anggota inti. Kalian idiot mengisap Ligan, tetapi pada akhirnya, 12 zodiak membunuh mata merah. Leo dari As memenggalnya. Dia bilang Ligan hanya memperlambat mereka. Apakah mata merah benar-benar monster yang luar biasa? Itu kuat. Jika ular itu tidak dibunuh, umat manusia akan musnah 20 tahun yang lalu. Pokoknya, 12 zodiak yang membunuh bos di Menara Iblis, kesenjangan besar, Ligan. Ada teori yang mengatakan Ligan membunuh bosnya. Apakah Anda benar-benar percaya itu? Semua fanboy Ligan yang putus asa percaya pada tabloid. Apa? Tabloid mungkin benar. Fakta. Semua 12 keluar hidup-hidup, tapi Ligan mati sendiri. Apa yang dikatakan itu? 12 zodiak membunuh mata merah. Hore untuk para pahlawan kemanusiaan, lol. Teia terdengar dari telepon retak langsung terdengar di restoran. Halo? Remaja itu dengan gugup membuka mulutnya. Ligan bersedia mengabaikan fakta bahwa 20 tahun telah berlalu. Sejujurnya, itu membuatnya bingung. Tetap saja, dia bersyukur hanya 20 tahun telah berlalu mengingat berapa lama dia terkurung di menara. Namun, untuk informasi lainnya. Siapa yang membunuh mata merah? Api meletus di mata Ligan. 12 adalah orang-orang yang mundur ketakutan. Parasit. Ligan memiliki gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja, dia telah melihat banyak informasi yang berbelit-belit dalam waktu singkat untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar akurat, tetapi tidak terlalu sulit untuk menghubungkan titik-titiknya. Bajingan-bajingan itu mengambil pujian atas pembunuhanku dan bertindak seperti pahlawan selama 20 tahun terakhir. Apakah itu yang terjadi? Ligan tertawa jijik. Itu cukup pemandangan. Dia tampak cukup menakutkan untuk membuat penonton menggigit lidah mereka karena ketakutan. Ligan menertawakan kebodohan mereka. Iya. Itu sangat lucu. Itu sangat lucu. Dia telah menjual bajingan itu di masa lalu untuk mendapatkan keuntungan, jadi dia bersedia untuk menyebutnya genap. Aku akan mematahkan gigi mereka, lalu mereka harus secara sukarela memperbaiki cerita, namun, dia kebetulan melihat informasi lain pada saat itu. Korea dianggap sebagai wilayah dengan peringkat terendah. Mereka tidak memiliki murid, jadi mereka meminjam kekuatan dari 12 zodiak. Namun, lanskap ini berubah dengan cepat dengan rumor bahwa Ligan masih hidup. Inilah sebabnya mengapa dunia terfokus pada Korea. Namun, aku yakin pemirsa kami tertarik dengan aspek lain dari cerita ini. Sehat? Ini tentang keberuntungan Ligan. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan wasiat yang ke-13? Mata Ligan berbalik ketika dia membaca cerita yang tak terduga. Akan? Tentu saja, dia tidak pernah tahu kapan dia akan mati, jadi dia membuat surat wasiat melalui firma hukum swasta. Harta aku seharusnya disumbangkan ke panti asuhan. Itu seharusnya mendanai beasiswa. Surat wasiatnya mengatakan, aku ingin semua kekayaan dan barang aku diberikan kepada 12 zodiak untuk membantu umat manusia. Aku berharap mereka akan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Ligan tersenyum cerah. Ya, dia mengambil keputusan. Aku akan membunuh mereka semua. Pengampunan? Dia tidak peduli tentang itu. Nya mata berkelebat saat ia menyerahkan kembali telepon ke remaja. Hei, bocah. Hah? Apakah kamu bicara denganku? Pemburu muda itu bertanya. Ligan menjawab, ya. Apakah Anda keberatan menelepon aku? Siapa yang harus aku hubungi? Aku memiliki seseorang dalam pikiran. Dialah orang pertama yang akan menerima hukuman surga. Setelah beberapa saat, pemuda itu kembali menyerahkan telepon kepada Ligan. Ketika Ligan menempelkan telepon ke telinganya, dia mendengar nada dering yang familiar. 20 tahun telah berlalu sejak dia mendengar nada dering ini.